Geometri dasar ya. Geometri dasar ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Terakhir kemarin kita membahas tentang apa? Sistem koordinat. Ya, sistem koordinat itu ada dua macam ya. Kemarin yang kita bahas ada sistem koordinat kartesian dan ada sistem koordinat layar. Sistem koordinat kartesian adalah koordinat yang mengacu pada atau biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di mana koordinat kartesian kemarin ada dua bentuk, ada koordinat kartesian 2 dimensi, dan ada juga koordinat kartesian 3 dimensi. Nah, sementara koordinat layar itu adalah sistem koordinat yang mengacu pada bidang layar komputer ya. Perbedaannya apa? Kalau koordinat kartesian, titik 0,0-nya itu ada di tengah-tengah dari pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Sementara kalau koordinat layar, 0,0-nya ada di pojok kiri atas. Kemudian segala sesuatu objek itu sebetulnya dia punya alamat yang unik yang di sini kita kenal namanya dengan koordinat ini. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya membangkitkan geometri dasar ya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang kita gunakan saat ini ya, di mana nanti kita mulai dari membangkitkan sebuah koordinat ya. Kemarin kita juga sudah pelajari bagaimana mengetahui ya, mengecek posisi sebuah koordinat ketika kursor digerakkan, dia akan membaca berapa posisi X dan berapa posisi Y. Nah, nanti kita akan buktikan misalnya ketika kita membuat sebuah garis dengan geometri dasar ini, di mana posisi titik awal dan di mana posisi titik akhir, apakah benar ujungnya itu atau titik tersebut itu memiliki alamat koordinat. Nanti kita akan buktikan dengan 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 fungsi ya, fungsi yang digunakan untuk membaca titik koordinat seperti yang sudah kemarin kita praktekkan. Baik, kita lanjut saja. Mungkin grafika komputer itu merupakan studi tentang bagaimana membuat gambar grafik dan bagaimana manipulasinya dengan alat bantu komputer. Ya, dengan menggunakan alat bantu komputer. Perbedaan antara picture atau gambar dan image atau citra, biasanya picture atau gambar itu sifatnya paling luas atau umum. Mencakup grafik dan citra. Jadi kalau grafik dan citra itu adalah bagian daripada picture ya atau gambar. Sementara grafik itu adalah gambar yang dibuat dengan cara yang aturan tertentu tanpa alat perekam gambar. Jadi grafik ini dihasilkan dari proses pengolahan ya dengan menggunakan komputer. Sementara kalau gambar tadi bisa saja dia diperoleh dengan cara menggunakan alat penangkap gambar. Kemudian image atau citra adalah gambar yang diambil dengan alat pengambil gambar ya, ini image ya. Seperti kamera, satelit, foto, sidik jari, scan dan lain-lain. Jadi image atau citra ini kemarin kita sudah bahas juga ya. Ada namanya pemrosesannya, istilahnya adalah image processing. Kalau yang grafik namanya adalah grafik komputer. Perbedaannya apa? Image processing itu masukannya berupa gambar, diproses, diolah, keluar menjadi gambar. Tapi kalau grafika komputer itu masukannya dia berupa data atau angka, diolah, diproses, outputnya dia menjadi picture atau gambar. Kemudian perbedaan lain antara grafika komputer dan image processing ini kita sudah bahas juga. Kalau grafika komputer itu karena tadi yang dimasukkan adalah data atau angka, ketika disimpan ukuran datanya dia lebih kecil dibandingkan dengan image ya atau citra yang tadi diambil dengan alat pengambil gambar. Kenapa? Kalau grafika komputer yang disimpan itu hanya titik vektor, titik pokok saja. Nanti kita juga akan lihat di sini seperti apa sih yang dimaksud dengan titik vektor pada saat kita menggambar nanti bentuk geometri dasar ya dengan sistem koordinat ini. Sementara image atau citra itu semua titik. Jadi kalau kita misalnya punya kotak atau punya sebuah garis, maka setiap titik pada area garis itu akan disimpan. Kalau punya kotak, maka di area semua kotak itu akan disimpan. Ya. Nah, ini makanya relatif biasanya image atau citra ukurannya lebih besar dibandingkan dengan grafik. Ya, ini perbedaan grafik komputer dan image processing. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? Dilanjutkan ya. Oke, berikutnya sistem koordinat.
Sistem komputer itu baik itu perangkat lunak ataupun perangkat keras membuat gambar atau grafik dan manipulasi sistem dan manipulasinya ya. Sistem grafika komputer dibedakan menjadi dua, yaitu komputer interaktif dan non-interaktif. Apa sih perbedaannya? Interaktif ini adalah grafika interaktif dapat dibuat dengan manipulasi secara interaktif pada layar piranti peraga. Piranti peraga interaktif yang paling umum adalah cathode ray tube atau tabung sinar katoda ya, seperti plasma, LCD, laser dan sebagainya. Sementara non-interaktif, grafika non-interaktif ini dibuat sebagai akhir dari proses dalam bentuk hard copy, printer, plotter, dan sebagainya. Ya, jadi interaktif itu ada, maksudnya di sini adalah ada proses interaksi ya antara user dengan aplikasi. Ya, jadi masih bisa dilakukan interaksi, ada proses memberikan instruksi atau perintah ya dari user mengendalikan, mengoperasikan perangkat tersebut. Nah, kalau interaktif non-interaktif berarti proses hasil desain tadi sudah berupa bentuk akhir, yaitu dalam bentuk hard copy atau printer ya. Tercetak dengan menggunakan printer atau plotter. Nah, ini kita sudah bahas printer ataupun plotter ataupun LCD dan jenis tabung CRT ini kita sudah bahas pada saat pertemuan kedua, yaitu tentang piranti interaktif. Ya, ada beberapa jenis printer atau apa fungsinya plotter dan seterusnya. Kemudian objek geometri dasar apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini, nanti juga sekaligus kita akan praktekkan di sesi kedua ya. Yang pertama adalah titik. Nah, kita tahu bahwa sebuah elemen grafik itu unsur utamanya adalah titik, atau kita mengenal titik ini dengan istilah namanya piksel ya. Piksel itu adalah elemen terkecil dari grafik. Nah, bagaimana nanti kita membangkitkan sebuah titik? Mungkin kemarin juga saya udah tunjukkan atau belum ya, bagaimana membangkitkan sebuah titik pada koordinat tertentu. Nanti juga kita bisa berikan warna ya titik tersebut. Itu namanya nanti kita bahas di materi selanjutnya tentang kustomisasi. Kemudian yang kedua garis atau line ya. Nah, untuk garis ini bisa ada 3 kemungkinan garis. Apa saja garis itu? Yang pertama adalah bisa garisnya horizontal, bisa garisnya vertikal, atau bisa garisnya diagonal. Ya, kira 3 kemungkinan nanti garis yang akan bisa Anda hasilkan, garis horizontal, vertikal, atau diagonal. Berarti kalau horizontal dia tegak lurus dengan sumbu X, kalau vertikal tegak lurus dengan sumbu Y, sementara kalau diagonal berarti dia berubah ya, miring antara X dan Y ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah kotak. Kotak ini nanti ada 2 jenis ya. Ada kotak yang dengan sudut tumpul atau rectangle, ada kotak dengan sudut lancip ya atau rectangle, ada kotak dengan sudut tumpul atau round rectangle, round ya. Jadi di sisinya dari sudut kotak itu dia membentuk seperti lingkaran, setengah lingkaran. Kemudian lingkaran ini adalah kita mengenal dengan istilah elips. Elips juga ada nanti elipsnya yang bulat ya. Ada juga yang lonjong. Kemudian polyline. Nah, membuat gambar dengan titik. Nah, ini yang paling pertama, paling dasarnya adalah bagaimana kita menampilkan sebuah titik atau piksel. Semua gambar yang dihasilkan oleh komputer pada dasarnya adalah rangkaian dari titik-titik piksel yang diatur warna dan kecerahannya. Properti yang digunakan dalam Delphi atau Lazarus untuk membuat suatu gambar adalah kanvas. Sintaksnya seperti ini ya. Misalnya nih, kanvasnya harusnya N1. Misalnya tadi, kanvas piksel X, Y. Nah, untuk X dan Y merupakan koordinat piksel ya, koordinat titik yang akan dibangkitkan. Jadi nilai X adalah posisi titik nanti pada sumbu X atau absis ya. Kemudian Y adalah posisi titik ini dilihat dari sumbu Y atau ordinat. Nah, ini sintak dalam Delphi atau Lazarus. Ingat, kanvas, ya berarti kanvas itu adalah media gambarnya. Piksel berarti munculkan sebuah titik, ya. Jadi muncul sebuah titik. Di mana titik itu berada? Nah, alamatnya kita pakai ini, ya, X, Y. Kemudian ini pakai kurung siku ya, pakai kurung siku, bukan pakai kurung biasa ya. Nanti kalau yang sintak yang lain pakai kurung biasa, kecuali untuk titik. Nanti kita akan praktekkan. Nah, sebagai contoh lain misalnya, kita kembangkan dari perintah tadi,
Jadi pada saat kursor bergerak itu kalau kemarin kita membaca setiap gerakan kursor itu muncul berapa koordinat X, berapa koordinat Y, sekarang misalnya ketika kursor bergerak muncul titik dengan warna yang berbeda. Maka kita bisa buat seperti ini. Var wtcolor ya, ini kemudian kanvas pixel X, Y itu adalah perintah ini. Perintah yang tadi nih dasarnya. Kemudian untuk membangkitkan warna, random warna. Ya, sehingga nanti pada saat kursor bergerak akan muncul seperti ini. Dimanapun kursor berhenti, dia akan menampilkan sebuah titik dengan warna-warna yang berbeda. Ini pengembangannya. Kemudian bisa juga membuat garis. Nah, ini ilustrasi bahwa apakah benar sebuah koordinat itu terbentuk tersusun dari yang namanya titik. Dari beberapa titik yang dibangkitkan. Nah, kita coba misalnya ini cara manual nih membuat garis. Walaupun nanti kita akan bahas cara yang pakai rumus. Jadi kita definisikan variabel A dan B bertipe integer, kemudian B-nya mulai dari 0, karena titik 0 tadi ingat dari posisi mana, pojok kiri atas ya. Karena ini sudah mengacu kita gunakan kanvasnya pakai Paint ya, berarti di Paint, bukan di ujung form, bukan juga di ujung layar. Kemudian for A, 0 to 100, ya tadi B-nya di 0, kemudian A juga mulai dari 0 sampai dengan 100. Kemudian image 1 ini yang menjadi kanvasnya, kanvas pixel, ya ini perintah dasar untuk membuat membuat garis ya. Perintah dasar membuat titik, perintah dasar untuk membuat titik. Kanvas pixel A, B, accelerate. A, B kan tergantung ini, ke A-nya 0 misalnya, B-nya 0 berarti 0,0. Muncul titik tuh di 0,0 dengan warna merah. Kemudian B-nya ditambah 1 berarti 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sehingga terbentuklah garis. Sampai dengan titik 100,100. Ya. Ini contohnya. Kemudian berikutnya pada pemrograman DLP dapat dibangun bentuk bidang tertentu secara langsung tanpa mengaitkan titik. Nah, ini kan kalau ini cara manual nih. Ilustrasi saja nanti bisa dicoba ya. Cara manualnya seperti ini. Bahwa untuk membuat garis kita harus bangkitkan tuh satu dari mana sampai titik itu terbentuk. Namun tidak seharus seperti itu. Ini hanya membuktikan saja untuk pembuktian pengujian bahwa sebetulnya sebuah objek geometri itu adalah terbentuk dari beberapa titik yang dibangkitkan gitu ya dalam beberapa koordinat. Nah, objek kanvas tetap digunakan untuk menempatkan gambar yang akan dibuat. Selain menempatkan gambar, objek kanvas juga memiliki properti untuk merubah warna, ukuran garis, dan jenis font. Ini nanti kita bahas di materi selanjutnya tentang kustomisasi, ya, di mana tadi garis yang dibentuk itu bisa kita tebalkan, bisa kita ubah warnanya, bisa kita ubah stylenya, dan seterusnya. Beberapa perintah dalam membuat bentuk geometri dasar, diantaranya yang pertama adalah, nah ini yang pertama untuk buat garis. Jadi garis tidak serumit, membuat garis itu tidak serumit ini. Ya, ini hanya contoh ilustrasi saja. Jadi dilakukan perulangan. Tapi untuk bikin garis tidak harus hafal rumus seperti ini. Sederhananya membuat garis itu adalah rumusnya ini. Cuma 2. Kanvas move to, kanvas line to. Jadi mulai dari mana posisi awal garis, move to ya. Kemudian sampai di mana posisi akhir garis itu. Jadi misalnya seperti ini. Kanvas move to dia akan membentuk titik sesuai dengan titik X dan Y yang ada definisikan. Berarti di sana mulai garis. Kanvas lain tuh membentuk lagi titik akhir sesuai dengan nilai X dan Y yang Anda tentukan di sini. Kemudian ada line to, ya, jadi dari titik 1 ke titik 2 dihubungkan. Nah, kemungkinan garis ini tadi ada 3 kemungkinan hasilnya. Yang pertama adalah terjadi secara horizontal. Ada kemungkinan yang kedua terjadi secara vertikal. Ada juga kemungkinan yang ketiga terjadi secara diagonal. Ketika nilai X-nya sama, nilai X-nya tetap, maka ada kemungkinan garis itu adalah horizontal. Ketika nilai Y-nya yang tetap, maka ada kemungkinan garis itu adalah vertikal. Tapi ketika nilai XY dan nilai XY berubah, maka pasti terjadi garis itu adalah diagonal. Nanti kita coba buktikan pada saat praktek. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kotak.
kotak dengan sudut yang lancip. Perintahnya apa? Perintahnya adalah rectangle. Ya, rectangle saja. Kanvas rectangle. Nah, ini udah mulai panjang. Ada 6 parameter ya langsung. Sebenarnya kalau dilihat secara penjelasan dari rumus ini, itu sederhana. Kanvas rectangle X1, Y1, X2, Y2. Kita kelompokkan menjadi dua bagian nih. X1, Y1 itu adalah titik awal kotak. Jadi hasil dari perintah rectangle ini, maka kita lihat di pojok kiri atas ada titik yang diberi nama alamatnya X1, Y1. Kemudian X2, Y2 itu apa? Titik akhir kotak. Ini akan membentuk sebuah titik di bagian pojok kanan bawah. X2, Y2. Jadi titik kiri atas kita definisikan, titik kanan bawah kita definisikan, bentuknya adalah rectangle. Maka terjadilah kotak seperti ini. Nah, ini tadi yang kita jelaskan di awal, antara image processing dan grafik komputer itu berbeda. Kenapa? Yang disimpan hanya titik pokok atau vektor saja. Kotak ini misalnya, kita tidak perlu mendefinisikan keempat titik ini. Cukup definisikan 2, nanti jadi kotak. Garis tadi, cukup kita definisikan awalnya di mana, akhirnya di mana. Tengah-tengah di antaranya, otomatis dibangkitkan tersendiri oleh komputer. Tidak perlu kita buat satu-satu seperti tadi pakai for gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah lingkaran. Ada yang lewat kayaknya. Oh, ada. Lingkaran dulu ya. Lingkaran. Lingkaran ini adalah perintahnya yaitu dengan elips. Ya, jadi kanvas elips. X1, Y1, X2, Y2. Prinsipnya sebetulnya adalah rumusnya sama dengan tadi kita membuat kotak. Yaitu dengan cara apa? Mendefinisikan X1, Y1 dan X2, Y2. Perbedaannya kalau di sini kanvasnya kita panggil rectangle, maka dia jadi kotak. Kalau di sini kanvasnya kita panggil fungsi elips, maka di antara titik pojok kiri atas dan kanan bawah di antaranya akan terbentuklah sebuah lingkaran di tengah-tengahnya. Ya, jadi X1, Y1 sama fungsinya menentukan pojok kiri atas, X2, Y2 menentukan titik pada pojok kanan bawah. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kotak dengan sudut tumpul. Ya, dengan sudut tumpul ini agak berbeda nih rumusnya. Kalau tadi adalah cukup mendefinisikan 2 parameter saja, atau 4 parameter ya, X1, Y1, X2, Y2. Nah, kalau untuk sudut tumpul, kanvas perintahnya yaitu dengan round rectangle. X1, Y1 itu titik awal kotak, pojok kiri atasnya. X2, Y2, titik akhir kotak, pojok kanan bawah, dan ada SX, SY nih di pojoknya. Apa itu SX, SY? Parameter apa ini kita pakai? SX adalah untuk menentukan ketumpulan terhadap sumbu X. SY ketumpulan sudut terhadap sumbu Y. Ya. Jadi misalnya biasanya semakin besar nilai SX dan SY ini semakin tumpul ya, tapi semakin kecil dia semakin lancip. Kalau dinolkan ya akan kembali lagi ke bentuk yang rectangle ini, yang seperti ini. Kalau 0 ya seperti ini. 10 misalnya agak melengkung, 20 lebih melengkung, 30 dan seterusnya. Atau kalau nilainya besar, ini lama-lama nilainya diperbesar ya. Kalau ininya diameternya simetris, membentuk kotak, maka bisa jadi juga dengan round rect kita bisa bikin bulat seperti ini. Gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita menentukan posisi X1, Y1, X2, Y2, nilai SX dan nilai SY. Nah, orientasinya ini juga sama ya. Tidak harus akan kotaknya seperti ini. Bisa jadi kotaknya bentuknya ke bawah, gitu ya, ke samping, gitu. Tergantung berapa Anda definisikan X1 dan X2-nya. Begitu juga sama halnya tadi dengan elips. Elipsnya ada yang bisa bulat, penuh, ada lonjong ke atas, ada lonjong ke kanan atau kiri. Ya. Kemudian berikutnya ini juga sama, sudut tumpul juga tidak harus nanti bentuknya seperti ini. Ya, bisa Anda sesuaikan sesuai dengan ukuran yang Anda butuhkan. Nah, kemudian berikutnya di slide ini juga akan ditampilkan bagaimana membuat garis koordinat pada kanvas. Ya. Nah, ini kemarin mungkin kita bahas di sistem koordinat bahwa koordinat layar itu di pojok kiri atas, koordinat kartesian ada di tengah-tengah. Nah, ini bagaimana mengubah
referensi nilai 0 itu menjadi di tengah-tengah dari form. Ya, perintahnya seperti ini. Pilih mesh 1 begin, membuat garis horizontal, canvas, move to, round, height dibagi 2. Jadi ini horizontalnya ini. Canvas, move to, kan dari 0 ya, dia mulai dari 0. Round itu fungsi untuk apa? Tingginya dibagi 2 sehingga dia ketemunya di tengah-tengah. Kemudian width, round, height dibagi 2 ya. Kemudian untuk vertikalnya move to, round, width dibagi 2, dalamannya yang dibagi 2 ya. Kemudian ini koma height ya. Jadi nanti terbentuk garis seperti ini. Kemudian berikutnya membuat lingkaran elips ya sebesar kanvas. Jadi kalau ini nanti lingkarannya full ya sesuai area image yang dibuat. Kanvas elips 0,0 mulai dari pojok kiri nih. Width, height jadi keseluruhan. Terbesar ini nanti akan menjadi posisi X2, Y2-nya. Menggambar kotak di mana sepanjang dan lebarnya adalah setengah dari kanvas. Nah, ini kodenya adalah seperti ini, nanti bisa dipraktekkan. Width image 1, do, begin, canvas rectangle, round, width dibagi 3, round, height dibagi 3 ditambah. Ini untuk nilai X1, Y1 ya. Kemudian baru ini di X2, Y2-nya rumusnya. Nah, demikian materinya. Untuk teorinya, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke praktek? Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan.